Jelaskan materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan alur materi pendapatan nasional yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, kita akan belajar tentang manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, kita akan belajar tentang komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Yang keempat, kita akan belajar tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Dan yang berikutnya, kita nanti akan belajar tentang pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang distribusi pendapatan nasional. Kita akan masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ini adalah tentang manfaat pendapatan nasional. Seperti yang kalian tadi kalian lihat di video, ada beberapa manfaat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, untuk membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah untuk membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang keempat yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Yang pertama, itu ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, produk domestik bruto atau gross domestic product itu merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau ada perusahaan Jepang atau Korea yang membuka perusahaan di negara kita di Indonesia, jadi nanti kalau kita menghitung GDP atau produk domestik bruto itu nanti ikut dihitung ya. Kemudian yang berikutnya, barang-barang yang dihasilkan itu termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Karenanya, jumlah yang didapatkan dari GDP itu dianggap bersifat bruto atau kotor. Ya. Yang berikutnya, ini adalah produk nasional bruto atau gross national product. Apa itu yang dimaksud dengan produk nasional bruto atau GNP atau gross national product? Mari kita lihat. Produk nasional bruto atau gross national product atau disingkat istilah lain itu PNB produk nasional bruto itu meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Nah, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Jadi ketika nanti kita akan menghitung PNB atau GNP ini, yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, tapi yang tinggalnya itu di luar negeri seperti misalnya warga negara Indonesia itu kayak bikin perusahaan tempe di Korea atau di Jepang gitu ya. Jadi nanti ketika kita mau menghitung produk nasional bruto atau GNP-nya itu ikut dihitung ya. Nah, tetapi itu tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Jadi ketika ada perusahaan Korea atau Jepang tadi yang bikin usaha di negara kita, itu tadi kalau di yang pertama GDP tadi diikut dihitung, tapi kalau kita hitung GNP itu tadi tidak diikutkan menghitung seperti itu. Nah, rumusnya untuk menghitung
GNP ini adalah GDP dikurangi produk neto luar negeri. Yang ketiga, ada produk nasional neto atau net national product. Apa itu net national product? Mari kita lihat bersama. Produk nasional neto atau net national product itu adalah GNP ya dikurangi depresiasi atau penyusutan ya barang modal atau sering pula disebut replacement. Nah, replacement atau penggantian barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi itu umumnya bersifat taksiran ya, hanya dikira-kira. Sehingga mungkin saja kurang tepat ya dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Nah, rumusnya untuk menghitung NNP itu adalah GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI atau Net National Income. Apa itu Net National Income? Kita lihat. Pendapatan nasional neto atau Net National Income itu adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, besarnya NNI itu dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Nah, rumusnya NNI itu adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income atau disingkat dengan PI ya. Pendapatan perseorangan atau personal income itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan itu juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Nah, transfer payment itu adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh, pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan atau pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Laba yang tidak dibagi itu adalah sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan perluasan perusahaan, dan iuran pensiun. Itu adalah iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Nah, rumusnya untuk menghitung PI atau personal income itu adalah NNI ditambah transfer payment. Dikurangi laba ditahan, ya, ditambah iuran asuransi plus iuran jaminan sosial plus pajak perseorangan. Jadi, antara item yang ini dikurangi dengan item yang ini, maka akan ketemulah PI. Ya. Yang keenam, ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI. Ya. Jadi, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income itu adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, disposable income ini diperoleh dari personal income atau PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax itu adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak pendapatan. Nah, rumusnya untuk menghitung DI ini adalah PI atau personal income dikurangi dengan pajak langsung.
Nah, apabila semua komponen PDB di atas itu tadi dikaitkan, maka akan membentuk rumus sebagai berikut. Ya, perhatikan. Ini PDB ya, kemudian ada pembayaran ke luar negeri, ini dikurangi, maka akan ketemulah nanti ya hasilnya. Kemudian pembayaran dari luar negeri itu ditambahkan, maka akan ketemu PNB. Dikurangi dengan penyusutan barang modal, maka akan ketemu PNN atau NNP-nya. Kemudian dikurangi pajak tidak langsung, maka akan ketemu PN atau NI atau NNI-nya. Kemudian jaminan sosial laba ditahan pajak laba perusahaan itu ditotal, dijumlahkan, itu jumlahnya berapa. Kemudian nanti akan digunakan untuk mengurangi PN atau NI atau NNI. Kemudian ditambahkan dengan transfer payment, maka akan ketemu PP ya. Kemudian dikurangi pajak langsung, maka akan ketemu PB atau disposable income-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh soal yang akan Ibu tampilkan berikut. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung disposable income ya. Hitunglah pendapatan disposable income menggunakan data berikut ini. Ini diketahui ya, datanya dalam miliar rupiah. GDP-nya 1.100, PFLN-nya itu 200, PFDN-nya itu 110, pajak tidak langsungnya 75, subsidinya 35, transfer payment-nya 20, laba ditahan 60, asuransinya 95, jaminan sosialnya 30, dan pajak langsungnya 20. Nah, ini dia cara menghitungnya. Untuk mencari jumlah pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat atau disposable income, jadi melalui cara berikut ya. Jadi ini kita hitung dulu GNP-nya. GNP-nya tadi rumusnya apa? GDP plus ini PFLN dikurangi PFDN-nya ya. Jadi di sini kita masukkan tadi GDP-nya berapa? 1.100 ditambah tadi PFLN-nya itu kan 200 dikurangi PFDN-nya kan 110 ya. Jadi ini ditambah dengan ini hasilnya adalah 1.190. Berikutnya kita hitung NNP-nya. NNP rumusnya adalah GNP dikurangi depresiasi. Jadi 1.190 dikurangi depresiasinya tadi adalah berapa? Depresiasinya adalah 50 ya. Kemudian ketika ini dikurangi maka hasilnya itu adalah 1.140. Kemudian kita hitung kembali NNI. Nah, NNI ini rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. 1.140 dikurangi 75 ditambah 35, ketemu hasilnya 1.100. Yang berikutnya kita hitung adalah PI-nya. Atau personal income-nya rumusnya NNI ditambah transfer payment ya, dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, jaminan sosial ya. Jadi NNI-nya tadi 1.100 ditambah 20 ya. Kemudian yang ini tadi ditambahkan juga ya, tapi nanti hasil akhirnya lalu kita kurangkan ya. 60 ditambah 95 ditambah 30, nah ini menjadi item pengurang yang poin di depannya. Jadi 1.120 dikurangi 185, maka ketemulah 935. Nah, untuk mencari DI-nya, maka kita menggunakan rumus PI. Ini hasil PI-nya dikurangi pajak langsung. 935 dikurangi pajak langsungnya 20 ya, maka ketemulah hasil 915. Jadi, jumlah pendapatan yang